Pada episode sebelumnya, di mana Urmila membuat drama dengan mengancam keluarga Modi. Dia akan tidur di depan gerbang, dengan mengucap, "Barang siapa yang ingin keluar, silakan langkahi dulu mayat saya." Urmila terus tidur di depan gerbang. Hingga Ahem mengancam akan melaporkan polisi. Tetapi dilarang Kokila. Urmila bersikeras tetap bertahan walaupun ada badai hujan. Petir pun dia akan tetap di sini. Semua keluarga Modi tidak menghiraukan dan masuk ke dalam rumah. Gopi merasa kasihan kepada Urmila. Tetapi Ahem menyuruhnya masuk rumah. Urmila beranggapan akan ada yang kasihan melihat dia. Dan Rasi akan diterima lagi di keluarga Modi. Di dalam rumah semua orang berkumpul di aula. Mereka akan menjelaskan masalah yang terjadi kepada Chirak. Tetapi melihat Hetal terus menangis. Jigar pun mendekatinya. "Ibu janganlah terus bersedih. Aku baik-baik saja. Ibu tenangkanlah dirimu." Tapi Hetal terus saja menangis dan bertambah kencang. Kokila menyuruh Jigar membawa ibunya ke kamar. Kokila juga menyuruh Gopi menutup pintu. Tapi Gopi terpikir untuk melihat Urmila dan Rasi yang ada di depan gerbang pintu masuk. Ketika Gopi akan menghampiri mereka, Kokila pun berteriak. Kokila menyuruh Gopi masuk ke dalam rumah. Rasi dan Urmila masih berada di luar. Rasi mengatakan pada Urmila, "Apa yang harus dilakukan sekarang karena banyak nyamuk yang akan membunuhku?" Tapi Urmila bilang dia tidak akan bergerak meski apapun bisa terjadi. Gopi di tempat tidurnya menangis. Ahem mendengarnya menangis dan bangun. Dia bertanya pada Gopi mengapa dia menangis. Gopi mengatakan bahwa Urmila dan Rasi tidak bisa melakukan kesalahan dan mereka menderita di luar sedangkan aku enak di tempat tidur. Ahem bilang jangan khawatir. Ibu akan mengurusnya. Gopi mengangguk dan berbaring di tempat tidurnya. Rasi dan Urmila masih di luar rumah keluarga Modi. Rasi merasa kesal karena nyamuk terus menggigitnya. Dia bilang sudah 4 jam dan tidak ada yang datang. Urmila bilang, "Oke, kita akan pulang tapi segera kembali lagi ke sini di pagi hari." Keduanya pergi dari sana. Keesokan harinya pagi. Pukul 5 pagi. Rasi sedang menyisir rambut dan Urmila masuk kemudian mengacak-acak semua rambutnya yang disisir. Rasi menegur Urmila karena melakukan itu. Urmila menjelaskan kita harus terlihat lelah karena keluarga Modi harus berpikir bahwa mereka berada di depan rumah sejak malam. Rasi mengambil krim nyamuk dan mengatakan itu akan membantu mereka untuk menyingkirkan nyamuk. Urmila merasa senang dan mereka membuka pintu. Mereka melihat orang itu dan terkejut. Jitu suami Urmila. Dia bertanya kemana mereka pergi begitu awal. Urmila menjawab sembarangan dan keduanya berjalan pergi. Sesampai di depan rumah Modi, Urmila membayar uang bajai. Kemudian Urmila kembali berakting dengan tidur pada posisi yang sama dengan semalam. Tukang susu datang dan bertanya pada Rasi, mengapa dia ada di sini? Urmila menjawab bahwa dia ada di sini sejak lama tapi tidak ada yang memanggilnya ke dalam. Tiba-tiba Kokila memanggil tukang susu tersebut dan menyuruh Gopi mengambil susu. Kemudian Kokila meminta Gopi untuk membersihkan toran yang ada di gerbang. Gopi melakukan pekerjaannya dan setelah selesai dia berjalan di dalam rumah. Urmila berencana lagi. Urmila mencubit Rasi hingga merah. Dan mengatakan kita akan mengeluh dan melaporkan kepada polisi. Saat di meja makan, Ahem meminta Jigar untuk tinggal di rumah saja, jika dia tidak ingin bekerja hari ini. Tapi Jigar ingin pergi bersama dengan Ahem.
Bel pintu rumah berbunyi. Cigar membuka pintu. Beberapa polisi berdiri di depan pintu. Polisi mengatakan Jigar akan ditangkap karena istrinya telah mengajukan pengaduan terhadapnya karena dia melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Semua keluarga Modi kaget. Polisi tidak mengizinkan Ahem memanggil komisaris. Cigar pun bertanya, memangnya kekerasan seperti apa yang saya lakukan? Kemudian Rasi dan Urmila datang menunjukkan sekujur tangak Rasi memar merah. Semua orang terkejut. Urmila melakukan drama seolah-olah Rasi sudah dianiaya karena dibiarkan semalaman berada di luar rumah. Ahem pun mempunyai saran untuk memastikan kejadiannya dan menyarankan polisi untuk melihat kejadian sebenarnya dari CCTV yang ada di depan gerbang. Semua orang beserta polisi keluar rumah untuk melihat apa benar ada CCTV. Kokila mengatakan kemarin tidak ada tanda di tubuh Rasi ini. Dalam satu malam bagaimana ini bisa terjadi? Kokila meminta polisi untuk mengizinkannya membuktikan dirinya tidak bersalah dengan melihat rekaman video dari kamera CCTV. Polisi setuju. Semua berjalan ke ruang video. Polisi menonton video Urmila berdebat dengan keluarga Modi, kemudian berbaring. Semua terkejut ketika mereka melihat Urmila keluar di malam hari dan kembali lagi dan berbaring di pagi hari. Setelah tukang susu masuk ke dalam, Urmila mengambil Rasi di luar gerbang. Semua tidak bisa melihat apa yang terjadi karena Gopi sedang mengeluarkan toran dari gerbang. Ahem marah karena Gopi telah menghilangkan bukti mereka. Polisi bertanya Ahem apakah sudah selesai. Ahem menjawab ya. Semua orang keluar untuk pergi ke kantor polisi. Ketika semua keluar dan semua siap untuk pergi, Rasi ingat kata-kata Gopi bahwa jika dia melakukan ini akan menjadi lebih bermasalah baginya untuk pulang lagi. Rasi khawatir dan berkata, Pak polisi, sebenarnya mereka tidak menyakitiku. Aku jatuh tadi. Jadi aku terluka. Itu saja. Semua terkejut. Tapi Urmila terlihat marah pada Rasi. Polisi menegur Rasi karena membuang-buang waktu mereka. Rasi meminta maaf dan polisi pergi. Kokila dan yang lainnya terlihat marah ke arah Rasi dan Urmila. Urmila berteriak, jangan mengira aku adalah pecundang. Saya pasti akan membiarkan putri saya kembali ke rumah keluarga Modi ini. Kokila marah dan berteriak, segera tinggalkan rumah ini. Urmila marah dan mengatakan, lihat saja apa yang bisa saya lakukan. Urmila berjalan pergi. Rasi melihat Jigar. Tapi Jigar benci melihatnya dan pergi dari sana. Urmila kembali lagi dan menyeret Rasi dari sana. Semua keluarga masuk ke dalam rumah. Jigar merasa tidak enak karena semuanya terjadi karena dia. Kokila dan Hetal menghiburnya untuk tidak merasa bersalah. Hetal khawatir tentang Kinjal. Hetal mengatakan cara Urmila telah memperingatkan kita bahwa dia dapat membahayakan Kinjal untuk mengembalikan ke rumah kita lagi. Kokila mengatakan meskipun dia melakukan itu aku tidak peduli, tapi Rasi tidak bisa datang ke keluarga Modi lagi. Ahem juga setuju dengan Kokila. Gopi lagi khawatir untuk Kinjal sekarang. Urmila dan Rasi pulang. Urmila masih marah. Rasi meminta maaf atas kesalahannya. Urmila tegur Rasi kenapa dia bicara begitu. Rasi menjawab aku khawatir dengan kata-kata Gopi jadi aku melakukan itu. Urmila lagi menegur siapa yang berpikir tentang hidupmu. Aku atau Gopi. Rasi tetap menjawab, kamu ibu. Jitu datang ke sana dan bertanya mengapa ada pertengkaran. Urmila lagi dengan cara sembrono mengatakan keluarga Modi telah mengirim pulang Rasi selamanya. Jitu terkejut.
Tapi Urmila menegurnya dan menyuruhnya pergi. Urmila mengatakan pada Rasi agar merencanakan drama besar kali ini yang membuat keluarga Modi membawamu pulang tanpa pilihan apapun. Rasi bertanya apa itu. Urmila tersenyum dan berkata aku akan membuat Kinjal keluar dari rumah ini. Rasi juga tersenyum. Di rumah Modi, semua duduk untuk makan malam. Telepon berdering dan Kokila menerima telepon itu. Tetangga Kokila menelepon. Dia bertanya apakah benar bahwa Rasi telah membawa polisi melawan mereka di rumah mereka. Kokila mengejek bahwa ketika kamu tidak percaya lalu mengapa kamu menelepon saya? Dan Kokila bertanya siapa yang memberitahumu? Dia menjawab, Savita telah memberitahunya. Kokila bertahan. Ahem saat menuruni tangga mendengar percakapan ini dan bertanya pada Kokila ada apa. Kokila mengatakan Savita telah menyebarkan berita datangnya polisi ke rumah kita. Ahem marah dan berpikir untuk pergi ke sana tapi Kokila menghentikannya dan mengatakan dia akan menghadapinya. Ahem datang untuk makan malam. Kali lagi telepon berdering dan Kokila menerima telepon itu. Sekarang Savita telah menelepon. Savita mengejek Kokila tetapi Kokila sebagai balasannya menegur bahwa dia merusak kekerabatan dengan menayangkan semua berita bodoh yang dicari. Savita marah dan Kokila menutup teleponnya. Semua keluarga khawatir tapi Kokila menghibur mereka. Keesokan harinya pagi di rumah Urmila. Rasi berpakaian rapi dan datang untuk sarapan. Dia bertanya pada Urmila apa sarapannya. Urmila menjawab poha. Rasi merasa senang dan mengatakan poha adalah favoritku. Urmila juga membalas. Ini favoritnya untuk Kinjal juga. Rasi mendapat keraguan dan mengatakan kepada ibunya. Jika membenci Kinjal untuk membuatnya keluar dari rumah, mengapa sekarang kamu menyiapkan makanan favoritnya? Urmila menambahkan beberapa mirci pedas ke poha dan berkata dengan senang hati poha ini dibuat khusus untuk Kinjal. Rasi melihat Urmila dengan bingung. Dafal datang dan duduk di meja makan. Urmila memberikan sepiring poha untuknya. Kinjal keluar kamar dan akan pergi. Tetapi Urmila menghentikan dan bertanya, akan kemana kamu? Kinjal pun disuruh makan dahulu sebelum pergi. Kinjal bersikeras untuk tidak makan dan akan pergi. Melihat rencananya akan gagal, Urmila terus merayu agar dia makan dulu. Setelah Dafal juga menyarankan untuk makan dulu sedikit, maka Kinjal bersedia. Kinjal pun duduk dan Urmila memberikan poha yang diberi mirci pedas. Urmila akan menyuapinya. Tetapi Kinjal berbalik omong. Saya yang akan menyuapi ibu mertua. Dan Dafal pun merasa senang. Urmila tidak bisa menolak suapan Kinjal karena Dafal juga menyuruhnya. Ternyata ini yang dinamakan senjata makan tuan. Jadi Urmila lah yang memakan poha itu. Urmila di dapur merasa pedan dan panas mulutnya, hingga minum beberapa gelas air. Dan dia berjanji akan membalas Kinjal.